Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex. Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang dilaporkan paling lambat April 2026 itu dilaporkan di aplikasi baru di aplikasi Cortex. Ada 9 tahapan agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex. Itu yang pertama, login ke cortexdjp.pajak.go.id. Pastikan wajib pajak pertama kali login menggunakan akun PIC atau login menggunakan akun pribadi. Lalu langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi di akun pribadi atau di akun PIC. Langkah ketiga, ubah role akses masuk ke role akses badannya. Langkah keempat, akses menunya itu buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah kelima, isi SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan di bagian induk terlebih dahulu. Langkah keenam, upload laporan keuangan dalam bentuk PDF. Langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. Langkah ke-8, submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Terakhir, ambil tanda terima SPT BPE-nya. Syarat agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex, pastikan wajib pajak badan sudah mempersiapkan laporan laba rugi dan neraca dan disimpan, digabung, ditandatangan dan dicap dan disimpan dalam bentuk PDF. Adapun formatnya, wajib pajak bisa menggunakan format sendiri ataupun wajib pajak bisa menggunakan format yang sudah disediakan. Silakan cek formatnya di s.id/SPT badan 1. Berikutnya, langkah pertama yang dilakukan agar wajib pajak badan bisa lapor SPT tahunan badan di aplikasi Cortex, yaitu login ke Cortex menggunakan akun PIC, tidak menggunakan akun badan. Yaitu setelah wajib pajak akses di cortexdjp.pajak.go.id, tampilannya seperti ini. Di bagian ID pengguna, isikan NIK PIC atau NIK direkturnya, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Untuk kata sandi ini bukan password DJP Online, melainkan password Cortex. Untuk bisa membuat password Cortex-nya, langkah pertama yang dilakukan yaitu klik lupa kata sandi untuk membuat password Cortex-nya. Untuk lebih lengkap bagaimana cara membuat password Cortex-nya, silakan cek video cara login Cortex pertama kali, sudah ada di s.id/SPT badan 1. Silakan wajib pajak dalam hal wajib pajak belum membuat password Cortex-nya, silakan cek videonya. Setelah membuat password Cortex, silakan wajib pajak akses atau login ke Cortex, yaitu isi ID pengguna, isi NIK PIC atau NIK direkturnya, kata sandi, captcha, dan klik login. Langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login di akun PIC, yaitu ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Pastikan wajib pajak loginnya menggunakan login akun pribadi atau akun PIC. Setelah wajib pajak berhasil login, klik menu portal saya, klik permintaan kode otorisasi. Nanti tampilannya bagian kanan ini. Turun ke bawah, di bagian jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Lalu passphrase dan ulangi passphrase-nya. Silakan wajib pajak buat passphrase-nya. Ketentuan pembuatan passphrase sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Gunakan karakter unik yang valid seperti tanda seru, dan tanda pagar. Untuk lebih sederhananya, password passphrase boleh disamakan dengan password login dalam hal karakter uniknya valid. Dalam hal karakter uniknya tidak valid, silakan diganti dengan karakter unik yang valid seperti tanda seru, atau tanda pagar. Dalam hal passphrase dan ulangi passphrase sudah berhasil dibuat dan tidak error, lanjut centang pernyataan dan klik simpan. Dan setelah berhasil simpan ada keterangan sukses, lanjut di langkah berikutnya. Langkah ketiga, ubah role akses dari role akses pribadi masuk ke role akses badan. Caranya, di bagian kanan atas, di sini wajib pajak akan melihat nama wajib pajak pribadinya. Silakan diklik wajib pajak pribadi. Lalu setelah diklik role akses pribadi, di sini akan muncul nama wajib pajak badannya. Klik nama wajib pajak badannya untuk masuk ke role akses badan. Tandanya sudah masuk ke role akses badan. Di bagian atas ada tulisan impersonating nama wajib pajak badannya. Dalam hal tidak ada role akses badan, setelah diklik role akses pribadi tidak ada nama wajib pajak badan, atau ada nama wajib pajak badan namun setelah diklik
nama wajib pajak badan itu tidak masuk ke role access badan, maka cara yang harus dilakukan atau solusi yang harus dilakukan, lakukan sinkron data PIC atau update data PIC agar wajib pajak bisa masuk ke role access badannya. Silakan cek videonya di s.id/spt badan 1. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil masuk ke role access badan dan ada tulisan impersonating nama wajib pajak badan, lanjut langkah berikutnya, langkah keempat, akses menu SPT, yaitu dengan cara membuat konsep SPT, yaitu di bagian surat pemberitahuan SPT, lalu klik SPT surat pemberitahuan. Setelah diklik SPT, klik 11, klik buat konsep SPT. Lalu tampilannya seperti ini, pilih jenis pajaknya, pilih PPh badan. 13, klik lanjut. Lalu 14, pilih SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak terdaftarnya di pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu akan muncul periode dan tahun pajaknya, pilih periode Januari Desember 2025. Dalam hal periodenya belum muncul, pastikan wajib pajak sudah memilih SPT tahunan dan sudah melakukan refresh dan cek jaringannya. Sudah dalam hal wajib pajak ada Januari Desember 2025, pilih Januari Desember 2025. Lalu 16, klik lanjut. Lalu 17, pilih model SPT-nya normal. 18, klik buat konsep SPT. Lalu akan muncul daftar konsep SPT-nya pada bagian di bawah ini. Di bagian paling kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT-nya. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil membuka SPT-nya, tampilannya seperti ini. Lanjut langkah kelima, isi SPT bagian induk. Untuk di langkah kelima, isian SPT bagian induk, ini ada beberapa hal yang dijawab, yaitu di bagian header posting SPT, B1 pilih sektor usahanya, D11 pilih tarif pajak angka 3, dan untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Oke, kita coba cek pertanyaan masing-masing. Pastikan wajib pajak menjawab terlebih dahulu di bagian induk, baru lanjut ke bagian lampiran. Dalam hal seluruh pertanyaan di bagian induk sudah dijawab, nanti lampirannya akan berubah dari 2 lampiran, itu akan berubah menjadi 5 lampiran. Ini untuk lampirannya diisi setelah menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk. Oke, di bagian paling atas header ini wajib pajak lakukan langkah pertama kali, posting SPT terlebih dahulu. Tujuannya untuk menarik data pembayaran dan data bukti potong. Pastikan melakukan posting SPT hingga statusnya completed. Untuk pembukuan ini tidak perlu diubah, tetap yang akrual, kecuali jika wajib pajaknya sebelumnya pernah mengajukan pemberitahuan pembukuan kas. Dalam hal belum pernah mengajukan pemberitahuan pembukuan kas, maka metode pembukuannya tetap akrual atau tidak perlu diubah. Oke, yang paling atas posting SPT, lalu lanjut scroll ke bawah, di bagian A identitas ini tidak ada yang diubah. Lalu di bagian B1 pilih sektor usahanya, sesuaikan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Untuk yang kegiatannya jual beli barang, maka pilih dagang. Untuk yang kegiatan pekerjaan, jasa atau jasa konstruksi, pilih jasa. Untuk yang kegiatan lainnya, pilih umum atau sesuaikan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Untuk yang B2 dalam hal tidak diaudit, maka pilih tidak. Oke, scroll ke bawah, di bagian C ini semua dijawab tidak. Untuk yang C ini dijawab ya, dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan final. C1 dan C2 dalam hal memiliki penghasilan final, ini dijawab ya. Dalam hal tidak memiliki penghasilan, maka dijawab tidak. Dan untuk yang C3 dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek, maka dijawab ya. Dalam hal tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek, maka dijawab tidak. Atau dengan kata lain, seluruh pertanyaan ini dijawab tidak kecuali ada penghasilan tertentu. Oke, kita coba cek satu-satu. Lanjut scroll ke bawah, di bagian D11 ini dipilih tarif pajaknya yang angka 3, tarif 31E. Untuk pertanyaan lain ini dijawab tidak. Untuk yang pertanyaan di bagian D ini rata-rata fasilitas ataupun kompensasi, ini jarang ada, silakan dijawab tidak. Oke, lanjut scroll ke bawah, di bagian E ini dijawab tidak. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak bukti potong 22 ataupun bukti potong 23, kredit pajak
22 atau 23, maka untuk di bagian E13 dijawab ya, atau dalam hal wajib pajak ingin mengecek silakan dijawab ya. Dalam hal angkanya tetap 0, maka dikembalikan jawabannya dijawab tidak. Oke, lanjut scroll ke bawah. Untuk yang di bagian F, dalam hal wajib pajak tidak ada pengangsuran atau penundaan, maka dijawab tidak. Oke, lanjut scroll ke bawah. Di bagian G, dalam hal wajib pajak tidak ada kewajiban laporan penghitungan angsuran PP pasal 25, maka dijawab tidak. Oke, untuk yang di bagian H, ini rata-rata dijawab tidak, kecuali wajib pajak ada afiliasi ataupun ada biaya penyusutan ataupun ada biaya promosi, maka jawabannya disesuaikan atau dijawab ya. Dalam hal wajib pajak ada afiliasi, penyusutan, biaya promosi ataupun sisa lebih, dijawab ya. Dalam hal tidak ada, tetap dijawab tidak. Lanjut scroll ke bawah. Setelah wajib pajak menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk, lanjut di bagian I lampiran lainnya. Di bagian IA1, ini wajib pajak wajib mengupload laporan keuangan, yaitu berbentuk laporan laba rugi dan neraca. Adapun untuk laporan laba rugi dan neracanya, wajib pajak bisa menggunakan format sendiri atau bisa menggunakan format yang sudah disediakan di bagian komentar. Silakan cek di bagian komentar, di situ ada link untuk mendownload format laporan laba rugi dan neraca. Silakan diisikan sesuaikan dengan kondisi atau omset dan biaya di Januari Desember 2025 dan kondisi harta dan pasifanya di tahun 2025. Silakan diisikan dan ditandatangan dan dicap dan diupload dalam bentuk PDF. Nah, gimana cara menguploadnya? Di bagian IA1 klik pilih terlebih dahulu, 25 klik pilih, 26 silakan wajib pajak upload PDF laporan keuangannya sudah dijadikan satu, silakan diklik upload PDF laporan keuangannya, lalu klik open. Setelah diklik open, pastikan klik unggah terlebih dahulu. Setelah diklik unggah, nanti wajib pajak ada keterangan sukses, baru lanjut ke langkah berikutnya. Setelah seluruh pertanyaan di bagian induk sudah dijawab, lanjut langkah ketujuh, isi SPT bagian lampiran. Mulai dari lampiran paling kiri L1, ini isikan sesuaikan dengan data laporan keuangan atau data laporan laba rugi dan neraca wajib pajak. Oke, kita coba contohkan mulai dari bagian A, laporan laba rugi. Ini kita contohkan isian data omset. Cara mengisi data omset atau data penghasilan wajib pajak berdasarkan data laporan laba rugi, ini kita contohkan peredaran usahanya 4M. Maka untuk isian data peredaran usaha atau omsetnya silakan diisi di bagian A. Di bagian penjualan domestik, ini isikan, diklik tanda pena ini untuk mengisi data omsetnya. 30 klik tanda pena lalu isikan datanya di bagian nilai komersil. Silakan isikan data peredaran usaha atau omsetnya di bagian nilai komersil. Untuk yang nilai yang lain ini tetap harus diisi, jadi tidak boleh ada yang kosong. Untuk yang tandanya putih itu wajib diisi. Untuk yang lainnya ini diisi 0. Jadi yang diisikan hanya di bagian nilai komersil. Oke, dalam hal semuanya sudah diisi, lalu di bagian paling bawah klik simpan. Untuk diperhatikan dalam hal penyesuaian fiskal positif negatifnya 0, maka untuk kode penyesuaian ini tidak dipilih. Oke, dalam hal sudah diisi, klik simpan. Berikutnya cara mengisi data beban pembelian. Dalam hal wajib pajak memiliki data pembelian barang di bagian laporan laba ruginya, misalkan pembelian barangnya 3,2M, silakan wajib pajak cek akun pembeliannya, scroll ke bawah di bagian HPP, di sini ada akun pembelian, lalu klik edit yang di bagian paling kiri ini, klik edit tanda pena untuk mengisi datanya. Untuk isian datanya isikan pada bagian nilai komersil, nilai pembelian barangnya. Misalkan nilai pembelian barangnya 3,2M, isikan pada bagian nilai komersil. Untuk nilai lain yang tidak blank ini tetap wajib diisikan 0. Untuk kode penyesuaian ini tidak dipilih jika tidak ada penyesuaiannya. Dalam hal datanya sudah diisi, lalu klik simpan.
Berikutnya kita coba contohkan cara mengisi beban gaji. Di bagian beban usaha gaji tunjangan, ini diklik tanda pena untuk mengisi data beban gajinya. Isikan pada bagian nilai komersil, misalkan data laporan laba ruginya 120 juta, maka isikan 120 juta pada bagian nilai komersil. Untuk yang lainnya diisi 0. Jadi yang wajib diisi yang di bagian nilai komersil, untuk yang lainnya diisi 0. Untuk kode penyesuaiannya, jika tidak ada koreksi maka kode penyelesaiannya tidak perlu dipilih. Oke, dalam hal datanya sudah diisi, klik simpan. Berikutnya kita coba contohkan cara mengisi beban umum. Silakan cek di bagian 5322, klik yang bagian paling kiri tanda pena ini, beban umum administrasi. Jadi sesuaikan dengan nama akunnya, silakan disesuaikan dengan nama akunnya, lalu klik tanda pena dan isikan pada bagian nilai komersil berapa beban umumnya. Untuk nilai yang lain yang tidak blank itu wajib diisi, isikan nilai 0. Dalam hal tidak ada koreksi, untuk kode penyesuaiannya tidak perlu dipilih. Dalam hal datanya sudah diisi, klik simpan. Berikutnya kita coba contohkan dalam hal terdapat koreksi fiskal. Oke. Dalam hal terdapat koreksi fiskal, misalkan ada pajak penghasilan, sanksi, maka atas beban pajak penghasilan atau beban sanksi tersebut harus wajib dilakukan koreksi. Cara melakukan koreksi bagaimana? Yaitu silakan diklik dulu akun yang terkait. Misalkan dalam hal tidak ada nama akun yang cocok, maka bisa diisikan di beban usaha lainnya. Silakan diklik yang bagian paling kiri tanda pena ini untuk mengisi datanya, lalu isikan nilai komersilnya. Diisikan di bagian nilai komersil. Dalam hal beban usaha terkait tersebut ada koreksinya, maka isikan di bagian koreksi positif, sesuaikan dengan ketentuannya. Silakan cek di Google koreksi positif dan koreksi negatif apa saja. Ini kita coba contohkan dalam hal di laporan laba ruginya, melakukan beban pajak atau melakukan biaya beban pajak, maka atas biaya pajak tersebut harus dicatat koreksi positif senilai yang sama dengan nilai komersil. Oke. Dalam hal datanya sudah diisi, untuk yang nilai lain diisi 0. Untuk kode penyesuaian dalam hal terdapat koreksi, baik koreksi positif ataupun koreksi negatif salah satunya, maka wajib koreksi tersebut atas koreksi apa. Ini kita coba ini contohkan dalam hal itu terkait beban pajak, maka kita centang yang pajak penghasilannya. Oke. Dalam hal kode penyesuaiannya sudah diisi, datanya sudah diisi, klik simpan. Setelah berhasil mengisi data laporan laba rugi, lanjut scroll ke bawah di bagian B laporan posisi keuangan, isikan data neracanya sesuaikan dengan neraca keuangan wajib pajaknya, dan pastikan untuk pengisian di bagian neraca, pastikan jumlah aktiva itu sama dengan jumlah pasiva. Setelah berhasil mengisi data lampiran L1 laporan keuangan dan neracanya, pindah halaman berikutnya yaitu klik L2 pada bagian paling atas, klik L2, lalu cek data pengurusnya sudah sesuai apa belum. Di sini wajib pajak bisa mengecek data nama pengurusnya. Dalam hal data nama pengurusnya tidak sesuai, silakan ubah data pengurusnya di bagian portal saya, profil saya. Ini di bagian paling atas kiri, klik portal saya, lalu klik profil saya, lalu di bagian kanan atas klik edit. Lalu di bagian pihak terkait yang bagian tengah, ini diklik pihak terkait, silakan diubah atau ditambahkan data pihak terkait untuk mengubah data pengurusnya. Pastikan jabatan pengurusnya, direktur, wakil direktur sesuai. Setelah wajib pajak berhasil mengisi atau mengecek data pengurus di L2, lanjut ke lampiran berikutnya yaitu lampiran L6, klik L6 lalu isikan data-datanya. L6 ini angsuran PPh pasal 25, kita isikan datanya. 1. Isikan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Ini isikan sesuai dengan data yang tercantum di bagian induk. Di bagian induk D7. Ini bisa kita cek di bagian induk D7. Misalkan nilainya 480 juta, silakan salin ke bagian angka 1 ini senilai 480 juta. Oke. Lalu di bagian angka 4 jumlah PPh yang terutang, ini bisa dicek angkanya di bagian induk D12. Silakan dicek berapa jumlah PPh-nya terutang yang tercantum di bagian induk
D12, misalkan jumlah terutangnya 52.800.000, silakan diketik ataupun disalin. Oke, untuk yang angka 5 kredit pajak ini sesuaikan dengan yang tercantum di bagian induk E13. Misalkan di bagian induk E13 tidak ada kredit pajak, maka tetap diisi 0. Dalam hal ada kredit pajaknya, silakan diisikan berapa nilai kredit pajak di bagian induk E13. Jadi data yang diisikan di bagian L6 ini cuma ada 3 data. Berikutnya setelah data lampiran L6, data penghitungan angsuran sudah diisi. Lanjut ke bagian lampiran L8, ini data penghitungan fasilitas yang dikenakan tarif 31E. Ini untuk yang di bagian L8, ini yang diisikan hanya yang di bagian paling atas angka 1, berapa jumlah peredaran bruto. Yang diisikan di bagian angka 1 ini adalah total omset atau total seluruh penghasilan, baik penghasilan yang tidak final, penghasilan final maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah wajib pajak mengisi lampiran L8, lanjut ke lampiran berikutnya, isi lampiran L11B. L11B ada 3 bagian, yaitu perhitungan EBITDA, DER, dan perhitungan biaya pinjaman. Untuk di bagian 1 perhitungan EBITDA, ini semua angkanya diubah menjadi 0. Karena secara ketentuan untuk EBITDA belum ada ketentuannya, sehingga sesuai dengan arahan DJP, ini semuanya diubah menjadi 0 untuk yang di bagian 1. Untuk yang di bagian 2 dan 3, ini diisi dalam hal wajib pajak terdapat biaya bunga pinjaman atau terdapat biaya bunga hutang. Dalam hal wajib pajak tidak terdapat biaya bunga pinjaman, maka untuk di bagian 2 maupun di bagian angka 3 ini tidak perlu diisi. Wajib pajak bisa lanjut ke langkah berikutnya, balik lagi ke bagian induk untuk melakukan submit SPT. Oke, berikutnya setelah wajib pajak berhasil mengisi lampiran L1 sampai dengan L11, balik lagi ke induk. Di bagian induk paling bawah, 57 centang pernyataan, 58 klik bayar dan lapor. Dalam hal tombol bayar dan lapornya tidak ada, ini dikarenakan wajib pajak langsung login menggunakan akun badan. Ini agar tombol bayar dan lapornya ada, pastikan login awalnya itu loginnya menggunakan akun PIC atau akun pribadi, lalu ubah role aksesnya ke badan. Tandanya itu lewat akun PIC atau lewat akun pribadi, itu ada tulisan impersonate pada bagian paling atas. Nah, ini bedanya akun badan dengan akun PIC atau akun pribadi. Silakan cek di s.id/SPT badan 1. Jadi pastikan agar ada tombol bayar dan lapor, pastikan gunakan login akun PIC lewat akun PIC atau lewat akun pribadi, lalu ubah role aksesnya ke badan, baru bisa lanjut pelaporannya. Oke. Klik tombol bayar dan lapor, lalu isi jabatannya direktur. 60 dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan diklik close. Lalu 61 isikan kata sandi passphrase-nya. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, dan karakter uniknya. Dalam hal isian kata sandinya sudah diisi, ternyata ada keterangan tidak valid atau gagal, silakan dicek kembali. Dalam hal tetap sama, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Ini ada kemungkinan kode otorisasinya bermasalah atau passphrase yang diinputnya itu salah. Silakan dalam hal dicek kembali tetap salah atau passphrase-nya tidak valid, solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Dalam hal kata sandi passphrase-nya sudah diisi, 62 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah berhasil ada keterangan sukses, maka wajib pajak akan berpindah konsep SPT-nya dari konsep SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan. Langkah terakhir, ambil tanda terima SPT BP-nya dengan cara klik kotak pos hijau ini. Nanti tanda terima SPT BP-nya akan dikirimkan ke email terdaftar. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda terima SPT BPE-nya melalui email, maka pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan telah selesai. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.